Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syahrian Arijuddin dengan NIM 24051204035 yang akan mempresentasikan proyek website toko online yang telah saya kembangkan. Nah, video ini akan membahas mulai dari konsep, struktur website, fitur-fitur yang ada, hingga teknologi yang digunakan. Dan untuk proyek ini saya bangun menggunakan teknologi web fundamental yaitu HTML, CSS, dan JavaScript dengan bantuan framework Bootstrap untuk membuat tampilan yang responsif dan terlihat modern. Website ini terdiri dari 3 halaman utama yang masing-masing memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Untuk tujuan dari pembuatan website ini adalah untuk memberikan pengalaman berbelanja online yang mudah dan nyaman bagi para pengguna dengan desain yang clean dan navigasi yang intuitif. Diharapkan pengunjung dapat dengan mudah menemukan produk yang mereka cari. Namun sayangnya kekurangan dari website ini tidak ada search bar untuk mencari produk ketika barangnya terlalu banyak. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan masing-masing halaman, mari kita lihat dulu elemen navigasi menjadi tulang punggung dari website ini. Nah, di bagian paling atas di setiap halaman, kalian akan melihat navigation bar atau navbar yang konsisten di seluruh website. Navbar ini menggunakan komponen dari Bootstrap dengan warna primary biru yang memberikan kesan ya profesional lah. Dan di sisi kiri ada logo atau brand name yang bernama Keong Turbo yang jika diklik akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman beranda. Ini adalah praktik UX yang standar dan sangat penting untuk kemudahan navigasi. Dan untuk membuat hal-hal itu tadi, kita perlu navigation di sini. Dan kita perlu kode navigasi yang sama pada setiap file HTML. Untuk secara teknis, saya menggunakan komponen navbar tadi dari Bootstrap, yang artinya navbar akan kolaps menjadi menu hamburger pada layar yang lebih kecil dari breakpoint large. Fitur ini menggunakan JavaScript dari Bootstrap untuk toggle fungsionalitinya. Dan sekarang mari kita mulai dengan halaman pertama, yakni beranda. Halaman ini adalah wajah pertama yang dilihat pengunjung ketika mereka mengakses website Keong Turbo. Dan bagian pertama yang akan dilihat pengunjung adalah Hero Section. Di sini saya menampilkan sambutan hangat dengan teks selamat datang dalam heading yang besar dan jelas, dan di bawahnya ada tagline temukan berbagai produk berkualitas dengan harga terbaik, yang langsung menyampaikan value proposition dari toko online yang telah saya buat. Dan saya menggunakan background berwarna abu-abu terang yang soft untuk hero section. Pemilihan warna ini bertujuan agar tidak tabrakan dengan background web dasarnya yaitu putih, dan agar lebih nyaman dipandang oleh mata saja. Padding yang cukup besar ini juga memberikan breathing room yang membuat section ini terasa apa ya, nggak nggak terlalu sempit gitu. Nah, setelah hero section, pengunjung akan melihat bagian produk unggulan. Di sini saya menampilkan 3 produk pilihan yang menjadi highlight dari toko. Produk pertama adalah laptop, dan produk kedua adalah smartphone, dan ketiga adalah headphone. Untuk
Coba perhatikan efek hover yang telah saya implementasikan di sini. Ketika kursor berada di atas kartu produk, kartu akan terangkat sedikit ke atas dengan shadow yang lebih pronounced. Efek ini memberikan feedback visual kepada user bahwa elemen tersebut interaktif dan dapat diklik. Nah, transisi ini menggunakan CSS Transform. Dengan properti translate di -5 pixel dan transisi berlangsung dalam waktu 0,3 detik. Ini menciptakan gerakan yang smooth dan tidak jaring. Shadow juga berubah dari 2 pixel ke 4 pixel untuk memperkuat efek kedalaman. Nah, setiap kartu produk memiliki tombol lihat detail, yang dimana jika kita klik akan mengarahkan ke halaman katalog produk. Dan untuk halaman yang kedua, yakni produk, ini adalah halaman terpenting dalam website e-commerce atau toko online karena di sinilah pengunjung akan melihat seluruh katalog produk yang sedang dijual di toko tersebut. Di halaman ini saya menampilkan total 6 produk yang dimana ada tambahan produk dari produk unggulan tadi yang ada di beranda. Untuk layout halaman ini juga menggunakan grid system yang sama dengan 3 kolom pada layar besar dan stack vertikal pada layar kecil. Spacing antar kartu saya atur menggunakan Bootstrap yang memberikan gutter spacing yang konsisten. Untuk sekarang, mari kita bahas fitur yang cukup menarik di halaman ini, yaitu image slider otomatis. Coba perhatikan produk smartphone dan tablet. Produk tersebut memiliki 2 gambar atau lebih yang akan berganti secara otomatis setiap 3 detik, misalnya pada produk smartphone dan tablet ini. Dan dimana seharusnya ini semuanya harus memiliki sudut pandang yang berbeda. Namun karena saya mengambil gambar-gambar ini dari desain grafis Canva agar lebih aman, walaupun bisa kita cari di Unsplash, tapi itu juga susah untuk mencari produk yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Ya, walaupun ini bisa di mirroring, tapi kan pelanggan ingin melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat pada bagian depan laptop ini. Misal kan ini di bagian samping depan, nah kita kan tidak kelihatan bagian belakang. Nah, itulah yang susah dicari ketika kita tidak mempunyai produk-produk itu sendiri. Dan saya lebih memilih untuk mengambil dari desain grafis Canva agar terhindar dari pelanggaran hak cipta. Dan jika saya menggunakan foto-foto sembarangan, takutnya nanti terkena pelanggaran hak cipta. Dan untuk fitur slider ini, saya menggunakan JavaScript dengan fungsi setInterval.
Saya membuat loop yang akan menghapus kelas aktif dari gambar yang sedang ditampilkan, kemudian menambahkan kelas aktif ke gambar berikutnya. Interval waktu diatur 3000 milidetik atau 3 detik. Dan dari sisi CSS, saya mengatur agar hanya gambar dengan kelas aktif yang ditampilkan dengan display block, sementara gambar lainnya disembunyikan dengan display none. Ini menciptakan efek pergantian gambar yang cukup clean tanpa perlu library slider tambahan. Nah, kenapa fitur ini penting? Karena dalam e-commerce atau toko online, customer ingin melihat produk dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan untuk membeli produk tersebut. Nah, dengan fitur ini mereka bisa mendapatkan gambaran produk yang lebih lengkap tanpa harus mengklik manual untuk melihat gambar lainnya. Untuk fitur selanjutnya ada ini, dongle lihat detail, deskripsi dari produk. Jika saya klik, maka akan menampilkan deskripsi dari produk tersebut. Dan jika saya klik lagi, maka akan tersembunyi. Nah, teks tombol juga berubah dinamis antara lihat detail dan sembunyikan detail. Dan secara teknis saya menggunakan JavaScript dengan event listener pada tombol. Ketika tombol diklik, fungsi akan mengecek style display dari elemen deskripsi. Jika sedang none, ubah menjadi block, dan vice versa. Ini adalah contoh DOM manipulation sederhana, namun cukup efektif. Dan saya memilih untuk menyembunyikan deskripsi secara default karena alasan user experience design. Jika semua deskripsi ditampilkan sekaligus, halaman akan terlalu panjang, dan jika produknya terlalu banyak, maka user akan capek buat scroll ke bawah. Nah, dengan toggle ini user punya kontrol untuk melihat detail hanya pada produk yang mereka minati, yang membuat browsing experience atau pengalaman browsing lebih clean dan efisien. Oke, mari kita lihat detail beberapa produk lainnya. Setiap kartu produk ini memiliki dua tombol aksi, tombol biru untuk deskripsi produk atau lihat detail ini, dan untuk tombol hijau beli sekarang yang merupakan primary call to action. Tombol beli sekarang ini menggunakan fitur dari Bootstrap yang memberikan warna hijau. Warna hijau secara psikologis diasosiasikan dengan action, go, dan positive decision, sehingga cocok untuk tombol pembelian. Nah, dalam implementasi current venture ini, tombol belum terhubung ke sistem checkout. Atau payment gateway, namun dalam development selanjutnya tombol ini mungkin akan dihubungkan ke shopping cart dan halaman checkout untuk proses pembelian yang komplit. Dan sama seperti tombol lainnya, saya juga menambahkan hover effect pada tombol ini dengan scale transform 1 detik untuk memberikan feedback visual yang konsisten di seluruh website.
Dan untuk sekarang mari kita pindah ke halaman terakhir, yaitu halaman kontak. Halaman ini sangat penting dalam website toko online karena memberikan para pelanggan memberikan channel komunikasi langsung antara customer dengan para penjual dan penjual. Maaf. Nah, halaman ini terdiri dari 3 bagian utama. Formulir kontak di bagian atas ini, dan informasi alamat serta kontak di bagian bawah. Layoutnya saya buat center align untuk fokus yang lebih baik pada formulir. Mari kita fokus dulu pada formulir kontak. Formulir ini memiliki 3 field input yang simple. Dan untuk field yang pertama, nama lengkap yang bersifat wajib diisi, ditandai dengan asteris atau biasa kita sebut bintang. Dan di field kedua adalah email yang juga wajib diisi dan harus dalam format email yang valid. Dan field ketiga adalah pesan yang bersifat opsional, boleh diisi atau tidak. Oke, untuk sekarang mari kita coba fitur validasi formulir ini. Saya akan mencoba submit formulir dengan data yang dilengkap. Misal kita nggak mengisi apa-apa dan langsung kirim pesan. Nah, akan muncul peringatan di bawahnya bahwa nama lengkap wajib diisi, email wajib diisi dengan format yang benar. Oke, mari kita coba dengan pengisian yang benar. Misal aja. Oke, mari kita klik submit. Nah, akan muncul peringatan pesan Anda telah terkirim. Kami akan segera menghubungi Anda. Nah, ketika saya submit, muncul peringatan seperti ini. Dan formulir otomatis terreset ke kondisi awal. Dan siap untuk input berikutnya. Bagaimana validasi ini bekerja? Nah, untuk membuat fitur ini saya menggunakan JavaScript untuk menghandle event submit pada formulir. Ketika formulir disubmit, event prevent default dipanggil untuk menjaga page reload. Kemudian kode akan mengecek apakah field nama tidak kosong menggunakan trim function untuk menghilangkan white space. Untuk email, selain mengecek apakah tidak kosong, saya juga memvalidasi format menggunakan regex pattern. Gimana membacanya? Regex yang saya gunakan adalah pattern standar email yang mengecek ada karakter sebelum add atau tanda akeong begini. Ada add symbol, ada domain, dan ada extension. Jika validasi gagal, field akan ditambahkan class is invalid dari Bootstrap yang otomatis memberikan styling error. Jika semua validasi lulus, maka akan muncul peringatan tadi, formulir berhasil dikirim. Dan ketika kita mengklik OK, formulir akan direset menggunakan metode reset. Ini memastikan user experience yang smooth dan memberikan feedback yang jelas tentang status pengiriman pesan mereka, pesan customer. Oke. Di bagian bawah halaman, saya menampilkan informasi kontak lengkap dengan 2 kolom. Kolom kiri berisi alamat, dan kolom kanan menampilkan berbagai channel komunikasi.
Oke, sekian dokumentasi untuk project web toko online ini. Saya harap video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.